Oke. Saya ulang ya teman-teman. Hari ini kita akan coba melakukan praktikum terkait dengan bagaimana menambah data ke tabel, gitu ya, menambah data ke database. Jadi melalui website itu kita lakukan create data, gitu ya. Nah, minggu lalu kan sudah kita bahas tuh tentang bagaimana menampilkan data dari tabel atau database itu dimunculkan ke apa namanya website kita ya. Nah, mungkin agar ini efektif ya teman-teman, mungkin saya demokan dulu sampai akhir. Mohon teman-teman menyimak. Nanti boleh teman-teman ikuti ya, ikuti saat apa namanya saat sudah selesai, gitu ya. Sambil saya render dan seterusnya nanti saya upload di YouTube ya teman-teman semuanya. Sepakat ya, setuju ya? Baik, karena masalahnya kalau di YouTube itu dapat kita ulang-ulangi gitu ya. Boleh di pause dan seterusnya. Nah, itu. Kalau di sini mungkin agak lama kalau kita nunggu teman-teman menyelesaikan codingannya dulu. Baik, eh, langsung saja ya teman-teman. Minggu lalu juga kita sudah bahas tentang apa namanya? Tentang penginputan data ya. Sorry, bagaimana menampilkan data ya di website. Nah, kalau teman-teman eh, yang baru buka laptop atau baru join gitu ya. Jadi nanti apa namanya? Nanti kita coba apa istilahnya? Tambahkan ya ke database yang kita buka. Nah, teman-teman, kalau baru join atau baru buka laptop, jangan lupa di start dulu ya examnya seperti yang minggu lalu. Kalau saya kebetulan pakainya Laragon, oh ya berarti saya start dulu. Laragon. Ya, Laragon ini sebenarnya sama ya teman-teman dengan exam. Cuman memang mungkin hanya ada perbedaan sedikit di fiturnya. Nah, tampilannya Laragon itu seperti ini. Nanti ketika kita start, maka otomatis biasanya dia akan start MySQL sama Apache. Ya, Postgre ini tergantung dari teman-teman, bisa diaktifkan atau bisa tidak. Tapi itu enggak, yang Apache dan MySQL itu sudah apa namanya, di Apache dan MySQL teman-teman juga sudah cukup ya untuk melakukan praktikum ini. Baik, teman-teman, kurang lebih ya kayaknya itu kita sudah sampai di sini. Ini kebetulan di PT IKB ya. Baik, kebetulan kita kayaknya sudah sampai ke sini ya, page data. Jadi mungkin ada tugasnya minggu lalu itu mohon diingat kembali ya, karena harus diselesaikan. Oke. Nah, masih ingat cara membukanya? Jadi teman-teman boleh menuliskan localhost, kemudian praktikum ya, praktikum, kemudian apa tadi? Kemudian nama filenya lihat anggota ya. Ini kebetulan ketika lihat anggota. Ya, kita tunggu ya teman-teman karena tadi barusan dibuka ininya, Laragonnya. Ini masalah yang terjadi ketika targetnya MySQL itu belum running secara full. Jadi tidak ada koneksi. Jadi memang kalau ini Laragonku kayaknya dia butuh waktu untuk running MySQL. Kayaknya dia error karena ceritanya MySQL itu belum jalan. Jadi kita tunggu dulu beberapa menit. Oke, sambil nunggu ya teman-teman bahwa mungkin ya dalam hal ini itu kita menggunakan Bootstrap gitu ya, masih menggunakan Bootstrap, kemudian menggunakan menggunakannya dalam menampilkan form. Jadi teman-teman dapat nanti membuka gitu ya, menambah file baru ya teman-teman, menambah file baru
apa? Kita coba tambah. Kebetulan ini anggota ya, anggota .php ya, nambah anggota. Nah, nanti ini kita simpan di folder yang sama ya, teman-teman, dengan koneksi. Nah, untuk simpelnya itu kita coba copy aja ya, teman-teman, ataukah tulis HTML aja. Kemudian nanti yang di bagian atas ini kita copy ya, teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Kita copy ini untuk menampilkan sebenarnya. Nah, ini enggak perlu. Nah, kebetulan ini nambah ya. Nah, nanti apa namanya kita tambahkan juga ya di sini, teman-teman, di bootstrapnya. Bootstrapnya itu kita tambahkan gitu ya. Jadi kita saja ya. Kebetulan kemarin ini sudah kita tambahkan CSS dengan JavaScript. Nah, kecuali teman-teman belum ada ini, berarti kita harus tambahkan dulu ya. Masih ingat kan cara nambahkannya? Kalau misalnya ada yang lupa, itu nanti kita buka get bootstrap. Nah, nanti kita download saja di sini, nanti pindahkan 2 folder itu. Ya. Nah, ini kebetulan sudah terbuka, teman-teman. Baik, ya, seperti ini mungkin ya. Ayo kita lanjut ke tambah anggota. Yang tadi ya, berarti yang ini kita copy bootstrapnya. Kemudian yang di bawah juga ya, teman-teman, yang JavaScript-nya. Ingat, dia sebelum HTML penutupnya, boleh setelah tag body. Ya. Nah, selanjutnya kita membuat form ya, teman-teman. Jadi di pertemuan beberapa minggu lalu itu kita membahas tentang form atau pernah membuat form gitu ya. Jadi kita buat form. Untuk lebih cepatnya daripada kita nulis panjang lebar, itu boleh langsung saja dari get bootstrap ya, dari bootstrapnya. Jadi ini ada form. Kalau kita lihat di dokumentasi, di formnya ini ada banyak nih. Nah, terserah mau pilih yang mana ya. Coba kita pilih yang form control. Nah, seperti ini. Contoh misalnya kan kebetulan data kita itu adalah nama, alamat, email, telepon, dan gender. Berarti nama itu text box, alamat adalah area, teks area, email, tipe email, telepon mungkin part teks boleh. Nah, yang gender ini adalah select gitu ya. Jadi kita coba buat saja dulu. Oke. Berarti kan kita buat seperti ini ya, contoh aja. Copy. Nah, mungkin ini kan kalau kita langsung copy ke sini, ini kan harusnya ini ya, harusnya agak lebar ya. Coba kita simpan. Coba ya kita refresh. Di sini adalah gitu kan, terlalu lebar ke kiri kanan. Jadi kita mau ke tengah aja ya, teman-teman. Jadi mungkin kita tambahkan dulu if ya, nanti kita tambahkan ke sini. Div, kemudian kita pakai row, baru di dalamnya ada form, baru kita masukkan nih yang kita copy paste tadi ya. Harusnya ini masuk. Nah, ini kan email nih ya, email berarti kan kita butuh nama ya. Jadi kita tambahkan saja dulu nama di sini. Nama berarti di sini tipenya teks, sini input. Nah, berarti di sini harusnya ID-nya ya. Coba teman-teman perhatikan di bagian ID ya, ID dan name. Jadi harusnya juga name. Nah, ini yang perlu karena nanti kita akan membuat ini akan terhubung ke backend gitu ya.
name. Coba ya, nama aja. txt nama. Jadi ID-nya sama name-nya itu sama. Nah, for ini sama dengan ID, gitu ya. Oke, ini kita ubah saja dulu. Berarti ID-nya adalah apa? txt email, ya. Kita ubah. Ini kita tambah name-nya, ya. Nah, ini kita ubah jadi alamat ya. Alamat itu ya. Terus txt alamat, nanti ini silahkan dicermati ya teman-teman, nanti kita uji coba lagi, kita mengikut. Apalagi yang lain, alamat apalagi tadi, telepon ya, telepon. Berarti kita coba pakai ya tipe teks, kita copy paste saja ya tadi ini. Copy paste ini txt. Nah, ini kan sebenarnya teman-teman saya mau mengubah nama nih. Di sini kan banyak nama ya. Supaya cepat gitu ya. Di Ctrl D saja. Ctrl D, dia akan otomatis mencari nama kemudian membloknya gitu ya. Jadi kita langsung sekaligus bisa mengganti gitu ya. Contoh txt telepon. Ya, jadi satu kali ketik itu langsung berubah semuanya. Oke, apalagi? Lagi ya? Ini nama, alamat, telepon, email, gender. Nah, kalau gender itu kita cari select. Nah, kebetulan ada di bawah sini. Jadi mungkin kita boleh menggunakan beberapa ya, teman-teman. Ini ada beberapa pilihan. Jadi mungkin kita pilih yang di atas saja dulu. Kita pilih select. Nanti kita coba tambahkan div-nya dulu ya. Div. Ya. Nanti kita tambahkan select di sini. Oke. Kita tap ya. Nah, kebetulan karena di sini adalah pilihan gender. Kita tambahkan label juga di atasnya. Jadi nanti di sini kita tambahkan ID dan name-nya. Ya, sama dengan yang tadi. Di sini bentar ya. Nah, kalau dia 1 berarti kan laki-laki. Kalau dia 0 berarti perempuan. Di atas apa? Ya, nah, kita lihat dulu hasilnya. Semoga teman-teman dapat mengikuti. Kalau misalnya nanti tidak bisa mengikuti, boleh di pause ya, diulang ya. Kita kembali ke tambah anggota. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kalau nanti ternyata ini kebesaran, itu boleh kita ubah. Ya. Kita dapat mengubah nih, contoh misalnya. Kalau misalnya di sini kita coba ubah gimana ya? Apa yang terjadi kalau kita ubah jadi ini? Oke, dia ini tapi karena ada ini terjadi. Nah, dia ke kanan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba tambahkan pause yang lain supaya dia ngikut. Jadi kalau terlalu lebar gitu ya, karena pemborosan mungkin tempat, itu dia otomatis naik ya. Nah, ini yang mengganggu nih database koneksi gitu ya. Jadi cara menghilangkannya di koneksi kita komen saja ini ya.
Kemudian mungkin di atas kita mau tambahkan judul ya supaya ada info gitu ya bahwa ini adalah menu tambahan ya. Coba kita cek cari saja dulu apa ya kira-kira yang bagus di atas. Alert coba. Nah, ini aja mungkin teman-teman kita tambahkan ya. Seperti ini. Boleh sebenarnya navbar, tapi ini aja dulu deh supaya cepat. Nah, kita mau coba yang info gitu ya. Cari yang info. Nah, ini. Itulah ini kita dapat. Jadi kita tambahkan di paling atas. Tambah anggota, kemudian tambahkan di sini aja. Ya. Oke, jadi nanti di sini kita coba tambah. Form tambah ya. Di marginnya kasih 5. Yang terjadi kalau gini? Nah, seperti ini. Ya, ternyata dia kepanjangan ya. Oke, udah berubah ya. Kalau kita hapus marginnya. Oh iya. Tapi kita butuh margin topnya 5. Kemudian margin buttonnya 5 juga. Nah, seperti itu ya. Oh, atau ini kelewatan ya di sebelah ya. Berarti harusnya div ini masuk ke form. Oh, sini ya. Setelah itu, nah, udah agak rata. Ini kita ubah ya. Ubah. Nah, selanjutnya kita mau coba itu apa sih button ya untuk menyimpan. Ya, jadi kita tambahkan yang ini ya. Nanti kita hapus dalamnya. Kita hapus di sini kita tambah 12. Coba kita cari yang button ya, cari button. Button gimana sih? Nah, ini dia. Yang primary aja. Ini kan. Kita copy paste ya. Nanti si ini submit. Nah, kebetulan di sini kita coba sebenarnya bisa menggunakan button ya. Button tapi tipe submit. Atau teman-teman dapat menginput di sini input ya. Coba dulu. Nah, berarti kan ini tidak ada ininya ya. Kelasnya hanya BTN. Jadi BTN lagi. BTN apa lagi? Primary. Ya. Kemudian nah, di atas ini kita coba ubah jadi text center. Supaya dia retak tengah. Nah, dia ke tengah sekarang. Ya kan? Oke. Sampai di sini teman-teman masih bisa mengikuti kah? Coba respon dulu. Atau kecepatan? Masih bisa mengikuti ya? Artinya masih paham kan yang saya tulis? Paham enggak? Atau ada yang mau bertanya dulu? Paham ya? Oke, nanti mungkin kita ikuti saja di tutorial yang saya rekam ini. Paham ya teman-teman? Paham, Pak. Kalau gitu kita lanjut dulu. Baik. Ya, nah teman-teman perhatikan, kita kan sekarang ini menggunakan form ya. Form. Jadi di
apa namanya, form itu ternyata butuh atribut. Atribut yang pertama adalah action, kemudian yang kedua adalah metodenya. Jadi dua yang dibutuh. Apa sih bedanya? Action itu ketika kita klik nanti submit, itu dia ngeproses kemana atau mengirim data kemana, gitu ya. Nah, mungkin kita coba tambahkan, gitu ya, satu file PHP, gitu ya, untuk menyimpan. Simpan anggota, gitu ya, anggota.php. Nah, kemudian metodenya apa? Nah, metodenya itu adalah cara mengirim data. Jadi yang paling populer itu kita kenal adalah get atau post. Nanti kita coba apa bedanya ya. Baik, kita coba buat dulu simpan anggota. Gitu. Nah, nanti simpan anggota ini akan membuka gitu ya, membuka file baru. Makanya kita harus membuat file baru yang namanya simpan anggota.php ya. Nah, teman-teman, ya nantilah saya jelaskan. Sebenarnya kita tidak mesti sebenarnya membuat simpan anggota ini. Itu sebenarnya bisa kita include-kan dalam sini, tapi nggak apa-apa, kita buat dulu. Oke. Nah, sekarang disimpan anggota itu kita mengambil data. Ya, anggaplah seperti ini ya, teman-teman. Coba lihat. Coba perhatikan dulu semuanya di atas. Gitu ya. Coba saya ketik nama saya ya, misalnya gini, gitu ya. Emailnya ini. Misalnya alamatnya di Antang misalnya. Teleponnya segini. Misalnya ya, gendernya pilih. Kita coba submit. Nah, coba perhatikan yang di atas ini. Nah, di sini dia mengirim secara get. Metodenya get. Jadi dia kirim data melalui URL. Gitu ya. Dia kirim data melalui URL. Nah, bagaimana jika kita mengirim data melalui post? Ya. Jadi kalau kita mengirim data melalui post, saya hapus dulu ini supaya tidak sama. Oke. Jadi ketika kita mengirim data melalui post, gitu ya. Jadi, Nah, ketika kita mengirim data melalui post, maka di sini itu tidak kelihatan, gitu ya. Karena dia mengirim sebenarnya data tersembunyi. Gitu ya, tidak nampak. Gitu. Beda dengan yang URL yang get tadi, dia menampakkan diri datanya itu melalui URL. Gitu ya. Tapi ini sebenarnya sudah terkirim nih ke belakang, ke simpan anggota. Nah, coba perhatikan lagi tadi. Ini kan tadinya itu kan tambah anggota ya, teman-teman. Setelah saya klik simpan, maka dia URL-nya berubah menjadi simpan anggota. Nah, ini fungsinya actionnya. Fungsi actionnya itu di situ. Jadi mengarahkan actionnya tadi mengarahkan ke simpan anggota. Nah, sebaliknya kita menangkap data melalui simpan anggota, gitu ya. Nah, makanya kita butuh membuat lagi koneksi. Nah, di sini kita mengambil data, gitu ya, mengambil data. Oh ya, saya lupa tadi ini teman-teman. Harusnya sih ada ID di sini, ada name-nya. Name sama dengan submit anggota. Jadi sekali lagi penamaannya ini sebenarnya teman-teman terserah ya, bisa menggunakan yang lain. Cuman harus paham kapan penggunaannya. Gitu ya. Nah, coba ya. Jadi gini teman-teman. Cara menangkap data melalui metode get itu beda dengan metode post. Gitu ya. Kalau metode post itu cara nangkap datanya itu seperti ini. Jadi contoh ya, kita mau menangkap data nama tadi. Jadi berarti kita harus menggunakan ini, yang ini. Kemudian, gitu ya teman-teman, samakan namanya, name-nya.
dari form yang diinputkan. Jadi form yang diinputkan itu, contoh ya, saya mau menampilkan nama nih. Ini ya, name-nya ya teman-teman. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sebaiknya ID dengan name itu sama. Sama-sama ya. Kalau kalian ternyata ada memerlukan beda begini, txt nama satu sama txt name, ambil name-nya, jangan ambil ID-nya. Ya, sekali lagi ambil name-nya, jangan ambil ID. Ya. Jadi kita ambil name-nya seperti ini. Kemudian ya, kita coba dulu ya ini ya. Baik, kita coba simpan, kemudian kita refresh. Ya. Txt name lain itu ternyata error karena harusnya sih sama ya. Txt name. Name sekali lagi. Bentar. Ini apakah terkirim? Txt nama ya. Txt nama. Name-nya ini kita coba dulu ya. Nah, harusnya sih sudah benar post. Bentar, ada yang keliru kayaknya. Txt name, txt nama. Coba formatnya. Oke. Undefined index txt nama. Oh iya, bentar. Kita coba kembali dulu ya ke sini ya. Kita refresh dulu. Kita cek namanya atau apa benar sudah name. Caranya klik kanan. Nah ya, name-nya txt nama. Benar. Oke, kita coba submit. Oke. Responnya. Nah, ini kita coba input. Kita coba dulu ubah ya. Tipe yang di bawah. Harusnya sih bisa. Input. Ini coba ya, kita buat variabel baru. Ini echo Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi kayaknya mempengaruhi nih, mempengaruhi si ininya. Submitnya tadi ya. Jadi mempengaruhi. Mungkin sebaiknya kita pakai input tapi tipe submit. Jadi kan tadinya button ya, teman-teman. Jadi kita ubah menjadi input submit. Nah, coba kita lihat lagi echo. Dia bisa atau tidak. Txt mail. Ya. Coba kita kembali ke sini. Kita close aja dulu ini. Submit. Nah, benar ya. Jadi bisa menampilkan. Oke. Kalau gitu kita sudah bisa ya menangkap data. Menangkap data post. Gitu ya. Nah, gimana caranya kalau kita mau menangkap data get? Gitu ya. Jadi sisa kita ganti get di sini. Coba ya. Kita coba ganti get. Sorry, harusnya ada koma ya. Coba kita ganti get. Apa yang terjadi? Ya. Nah, dia error karena undefined text. Undefined index berarti tidak ditemukan ininya. Lain 7 kan? Benar. Oke. Nah, seperti itu. Jadi
cara kita menangkap data di sini harus sesuai dengan metode form yang kita tuliskan. Oke. Kalau misalnya get, berarti yang berhasil adalah di line 7 ini. Ya. Kita refresh dulu supaya dia berubah. Input lagi. Maka harusnya yang error itu line 4 dengan 6. Karena itu kita gunakan post. Paham ya? Oke, semoga dipahami teman-teman. Jadi mesti kita bedakan. Nah, seperti ini kan yang muncul kalau kita get, berarti kan di sini get-nya di URL. Ya, munculnya di URL. Oke. Kita ubah. Saya sih lebih enaknya pakai post. Saya lebih enaknya pakai post. Gitu ya. Jadi kita coba pakai post saja supaya datanya ini tidak muncul. Nah, selanjutnya kita sudah menyimpan data, menangkap data yang dikirim dari UI ke apa namanya? Ke backend gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau menginput nih ke backendnya, ke database-nya, ke tabelnya gitu ya. Jadi kita coba apa namanya menggunakan koneksi ya, koneksi ini. Kemudian kita mau menampilkan apa menyimpan data. Oke. Ya. Terlebih dahulu mungkin teman-teman kita coba ini ya, kita coba tangkap semua variabelnya ya, teman-teman. Sebelumnya. Jadi mungkin kita coba tangkap semua variabelnya. Email, berarti nanti di sini adalah email, kemudian ada alamat. Apa tadi alamat itu? Nah, ini yang saya maksud teman-teman ya, harus menyamakan ininya. Gitu ya, name-nya. Jadi perhatikan name-nya. Alamat, kemudian apa lagi? Telepon. Ini berarti txt telepon, kemudian apa lagi ya? Select gender. Select gender. Oke, select gender. Berarti ini ya. Nah, coba perhatikan lagi yang gender ini teman-teman. Di bawah ini kan value yang disimpan ya. Jadi kemarin kan value-nya itu adalah 1 dan 0. Jadi value-nya itu kita sesuaikan dengan database, konsep database. Gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini itu kita kemudian coba menambahkan ya. Query gitu ya. Jadi query sama dengan gitu ya. Select apa? Insert ya into insert into tabelnya kemarin adalah anggota. Ya, masih ingat kan ini? Jadi kita mesti menambahkan apa? Karena kan ID-nya tidak ditambah ya, berarti kan nama, tuh, email, alamat. Ini teman-teman sesuaikan dengan nama formnya ya, apa nama fieldnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang berbeda itu harus disamakan. Kebetulan saya samanya seperti ini, jadi saya nulis ini juga. Kemudian harus ya. Nah ini dia. Jadi bisa saja teman-teman menulis seperti ini. Ya. Berapa nih? Oke. Nama, email, alamat. Kalau ini berarti sama dengan variabel ya. Yang di sini itu sama dengan variabel.
Oke, seperti ini. Apa maksudnya titik, apa tanda petik 1, kemudian tanda petik 2, gitu ya. Kemudian titik. Apa maksudnya? Jadi tanda petik 1 itu adalah sintaks query, ya, sintaks SQL. Tanda petik 2 itu penanda bahwa karakter setelahnya adalah variabel, gitu ya. Karena kita tidak bisa langsung menulis seperti ini. Karena kan harusnya seperti ini ya, teman-teman. Harusnya di sini kan seperti ini ya. Dan ini adalah variabel, data yang kita ambil adalah variabel. Gitu. Jadi tidak bisa disimpan seperti ini karena yang disimpan nanti namanya menjadi ini, dolar baru nama. Gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa ini adalah variabel, bukan namanya. Variabel nama maksud saya ya. Makanya kita butuh pemisah seperti ini. Oke. Semoga dipahami. Nah, nanti di sini kita coba melakukan running pada query. Gitu ya. Masih ingat kan kemarin koneksi kita yang kita gunakan apa? Ini ya, variabel MySQL ya. Jadi di sini kita coba lakukan percabangan ya. Kalau dia mengeksekusi gitu ya, query, kemudian sintaks query-nya, variabel query-nya. Kalau ini berhasil gitu ya, true. Kalau ini berhasil berarti kan echo apa? Data ya. Else kalau dia error gitu ya, jadi kita echo kembali apa errornya gitu ya. Error, coba kita tampilkan ya apa errornya gitu loh. Error di sintaks query-nya, sorry, error di sintaks query-nya sini ya, query ya, apa errornya gitu loh. Errornya itu berarti MySQL kemudian error ya. Oke. Oke. Nah, kita coba running apa yang terjadi jika saya menyebutkan nama misalnya. Nama saya, alamatnya. Oh, ya salah ya. Telepon ya. Ada yang keliru di sini. Nah, kalau yang kayak gini tuh tidak terkirim tuh datanya nanti. Atau kita coba saja lihat supaya ini kalian paham. Kita coba saja input. Simpan. Oke, undefined nih. Coba perhatikan. Undefined txt telepon. Karena dia harusnya ini telepon, gitu ya. Terbalik antara P dengan L. Hanya dia tidak menemukan. Nah, harusnya di database itu, di tabel itu tidak apa namanya? Tidak tersimpan. Ya, coba kita lihat. Berarti kan ini adalah lihat anggota. Nah, ini kan teleponnya kosong padahal ditambahkan tadi. Kan gitu. Karena dia nol jadinya, tidak ditampilkan. Oke. Nah, jadi di sini kita ubah, kemudian di sini juga kita ubah. Oke, nah setelah selesai kita coba lagi gitu ya. Kita refresh ini supaya dia berubah. Kita masukkan mungkin namanya Farhan. Farhan yang mainnya apa? Contoh ya.
Alamatnya di mana, Farhan? Di gua, Pak. Oke, nomor teleponnya mungkin kita coba masukkan saja. Kelaminnya laki-laki. Coba kita submit. Nah, data berhasil ditambahkan. Berarti datanya Farhan harusnya masuk. Nah, seperti ini ya. Kalau mau lebih melihat lagi, itu kalian boleh buka PHP MyAdmin. Nanti silahkan lihat anggota, tabel anggota. Harusnya si datanya Farhan ini sudah masuk. Gitu ya. Data berhasil tambahkan. Nah, nanti di sini teman-teman dapat mengalihkan tuh. Mengalihkan supaya dia langsung masuk ke sini ya, ke data anggota, ke tabel anggota ya. Coba untuk itu mungkin kita tambahkan di sini apa sintaks redirect gitu ya. Nah, kita coba dulu gimana sih kalau sintaks redirect. Redirect link. Redirect link. Pakai apa ya? Nah, kita coba ya. Googling aja deh. Saya kebetulan udah hafal ya semuanya. PHP redirect URL. Ya, kita lihat apa sih yang kita gunakan untuk redirect. Nah, ini. Jadi boleh nih. Kita tambahkan di sini ya. Ini URL itu mungkin apa ya? Tadi lihat anggota. Oke. Nah, dilihat anggota, ini coba kita tambahkan ya. Saya mau apa namanya? Tambahkan satu link, satu URL di atas ya. Atau di bawah sini deh. Nah, kita tambahkan satu tabel link ya. Ini tambah anggota.php ya. Nanti di sini kita coba tambahkan kelasnya btn apa ya? Info aja deh. Info. Oke. Oke, tambah anggota. Oke ya. Ya, kita coba ya. Kita coba dari awal ya, teman-teman. Coba dari sini ya. Nah, seperti ini contoh. Ini sebenarnya harusnya di atas ya, karena nambah. Kita coba tambah ganti ke atas deh. Ini ya, kita tambah sini. Kemudian ini kita coba lewat enggak apa yang terjadi ya. Oh, oke lah, nggak apa-apa, berarti ininya nggak berfungsi. Oke, tambah anggota ya. Coba kita tambah, dia akan masuk ke form ini. Kita tambah lagi. Siapa nih yang dekat-dekat? Zahra ya. Zahra dari mana Zahra? Alamatnya Zahra. Coba Zahra. Mana Zahra? Dari Bone, Pak. Dari Bone, oke. Ya, Bone. Ya, nomor teleponnya, jenis kelaminnya perempuan. Kita submit, gitu ya. Nah, jadi form simpan itu seakan-akan tidak muncul, gitu ya. Tapi berhasil menambahkan data. Oke. Jadi simpan itu karena setelah kita lakukan simpan, gitu ya. Setelah kita lakukan simpan, maka kita lakukan redirect langsung ke halaman lihat anggota.
Jadi seolah-olah simpan ini tidak dieksekusi, padahal itu dieksekusi. Karena dia mainnya di back end. Gitu ya. Dan ini langsung ditambahkan. Si Sahra. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan, teman-teman? Masih sanggup mengikuti? Sanggup ya? Baik, nah, tapi coba lihat, perhatikan teman-teman ya. Query yang saya tulis ini sebenarnya ada kelemahan. Gitu ya. Coba, kira-kira apa kelemahannya? Ada yang bisa tahu? Halo, ada yang bisa tahu enggak? Kira-kira gimana? Karya. Kira-kira ada yang bisa tahu enggak nih? Bold. Oh. Nah, sebenarnya kekurangannya itu adalah apa namanya? Nanti ketika kita melakukan eksekusi seperti ini, namun ada serangan SQL injection, itu pasti akan kena. Gitu ya, pasti akan kena. Maksud saya apa namanya? Seperti ini ya, contoh-contoh aja teman-teman. Kita coba tambah gitu ya. Tapi ternyata namanya mungkin gitu ya. Nah, meskipun inputannya sama gitu ya. Contoh aja kita seperti ini dari Boni. Nah, ini pasti ada error. Gitu ya. Pasti ada error. Kenapa bisa? Karena di sini itu jadinya seperti ini teman-teman. Coba perhatikan. Query-nya ketika nanti dijalankan maka jadi ya nanti seperti ini jadinya. Dia kelebihan titik apa? Kelebihan tanda petik 1. Gitu ya. Dia kelebihan tanda petik 1 sehingga ini menjadi error. Kalau kita eksekusi ini jadi error. Gitu ya. Nah, terus gimana caranya mengatasi ini? Jadi caranya itu kita harus membuatnya dalam bentuk array gitu ya, menampilkan ini semua menjadi bentuk array gitu ya. Coba, saya agak lupa sih namanya, cuman kalau tidak salah MySQL apa ya? Query with array. Jadi kemampuan seperti ini teman-teman harus kuasai ya. Gimana cara solving, cara cari ini materi, cara cari solving kode dan seterusnya. Nah, gini ya, teman-teman. Jadi kita coba menggunakan yang ini. Gitu ya. Kita coba kita coba ini ya. Ini kita komen dulu supaya tidak hilang. Jadi saya tuh kalau uji coba coding itu saya komen dulu yang lama supaya dia tidak hilang gitu loh.
Oke, coba kita cek ya. Apa hasilnya gitu. Nah, berarti kan ini ada koma, kemudian ada array ya. Jadi teman-teman harus mengubah gitu ya, mengubah codingannya itu ke sini ya. Seperti ini jadinya nanti teman-teman. Tanda tanya, koma, tanda tanya, koma, tanda tanya. Berapa sih? 5 ya? Berarti kita 5. Tanda tanya ada 5. Nah, pengganti tanda tanya ini adalah array, dalam bentuk array gitu loh ya. Jadi kita nulis nama gitu ya. Jadi variabel nama ini berarti tanda tanya yang pertama. Kemudian email ya. Kemudian alamat, kemudian lagi telepon, kemudian gender. Nah, kita coba ya teman-teman. Oke. Coba refresh, tambah baru. Apa lagi yang mau ditambahkan nih? Apa? Ahmad Noval. Ahmad Noval mana? Noval. Nggak aktif di Noval ini kayaknya ya. Oke, coba ya. Oke, coba kita cek. Nah, ternyata dia error karena mungkin tidak sesuai ya codingannya. Oke, apa yang masalah? Execute query-nya. Masih method execute query tidak dapat ditemukan. Oke. Berarti ini salah ya. Coba kita lihat lagi ya, pakai apa kira-kira? Ini. Ini execute query result. Bentar ya. Ini memang karena apa namanya? Procedural style. MySQL. Oh, connection ya? Ya, oke. Kita coba pakai ini ya. Kita coba pakai ini. Ya. Tapi harusnya sudah benar kayaknya. Cuman responnya itu bukan ini. Bukan apa namanya? Bukan array ya. Responnya array. Coba ya. Kita cek lagi. Kita saja langsung. Insert. Nah, lihat. Connect data source. Ini nih. Lagi query. Enggak gini. Enggak gini.
Nah, bisa jadi ini. Execute query. Jadi itu functionnya. Berarti benar, execute query. Benar. Oh iya. Berarti ini hanya mungkin ininya ya, if-nya ya, kondisinya ya. Kita coba komen dulu ini semua. Apakah ini berhasil atau tidak? Nah, aktif ini ya. Oke, selanjutnya kita simpan. Jadi kalau ada perubahan silahkan disimpan ya. Kita coba refresh. Ya, yang error di. Oh, berarti salah, bukan ini. MySQL query. SMT itu apa? Oke, kita coba ya yang ini ya. Coba ya. Ini adalah MySQL yang ini query. Oke. Coba ya. SMT. Nah, bintang doesn't match number of bind variable. Oh, kok enggak sama sih? 1, 2, 3, 4. Insert into user habis. Ah ya, SS-nya maksudnya ya. Ini hanya 3, berarti kita butuh 5 ya. Karena kan kebetulan ini 5 ya. Jadi harus samakan. Coba kita refresh lagi. Nah, ini harusnya sudah tertambah. Kita lihat ya, karena kan kebetulan itunya apa namanya, link kembalinya itu tidak kita aktifkan. Tuh, dia sudah mulai masuk. Nah, gitu ya. Jadi kita menggunakan yang metode ini. Terserah sih sebenarnya. Ini kan masih apa namanya, masih percobaan. Kalian boleh mungkin menggunakan yang metode tadi, gitu ya, yang metode ini. Tapi kalau saya lebih memilih yang versi seperti ini karena itu lebih secure dari serangan SQL injection. Jadi mungkin teman-teman sekedar informasi bahwa serangan SQL injection itu langsung menarget kepada SQL-nya, sehingga secara tidak langsung ketika itu bisa ditembus maka semua database kita hilang. Mereka hacker itu akan dapat mengakses MySQL data kita, database kita, gitu ya. Jadi mohon diperhatikan. Ini mungkin untuk profesional nanti juga kalian akan paham lah. Nah, enaknya kita pakai framework CI, Laravel dan seterusnya itu sudah pakai yang seperti ini, sehingga itu lebih secure dari SQL injection. Kalau native memang itu agak bisa ditembus karena kebanyakan orang pakai native seperti ini saja. Jadi ketika ada inputan yang tanda petik tadi, contoh kayak Naam ini namanya, ini berarti nanti akan error di SQL-nya. Nah, kalau ada error SQL injection bisa masuk. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Semoga bisa diikuti ya. Halo? Mana nih semua? Aktif sih? Farhan, gimana Farhan? Iya Pak, aman Pak. Ya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya pertemuan ini. Jadi kita tadi telah membuat codingan simpan, membuat form tambah gitu ya, kemudian simpan, kemudian memperlihatkan si ini, si apa namanya, si apa sih, data gitu ya. Oh ya, satu lagi mungkin ya, karena kan ini harusnya kembali ya langsung ke sana. Jadi mungkin kita perlu mencari nih ya, cara menampilkan ketika dia benar atau salah. Ya, coba ini apa ya? Coba ya. Ini coba-coba aja ya teman-teman. Saya juga masih belum terlalu menghafal gitu ya. Sorry. Oke, kita coba ya. Kita simpan. Kita nambah anggota baru. Apa sih? Siapa lagi? Yang namanya ada tanda petik di atas? Siapa? Ada teman saya yang tanda petik di atas? Siapa? Reza, gitu ya. Reza. ONM. Ya. Jadi ya sudah mengarah kembali ya. Jadi ini Reza ada tanda petik di atasnya sudah bisa. Gitu ya. Ini cukup seperti ini. Oke, terserah ya. Nanti kalian boleh menambahkan seperti ini atau menggunakan yang tadi di awal. Terserah. Nah, mungkin tugasnya supaya kita ada latihan, itu kan kemarin itu sudah kita tambahkan satu tabel ya, tabel sendiri. Nah, silahkan buat formnya, kemudian tambahkan datanya dari kalian. Ya, mungkin kemarin ada tugasnya tentang apa gitu ya, menambah tabel mahasiswa, tabel kampus, tabel prodi, tabel apapun, itu silahkan dibuatkan CRUD-nya ya, CRUD-nya. Sorry, di penambahan data, gitu ya, menggunakan tadi ini. Jadi tipsnya teman-teman bahwa kita bisa membedakan simpannya ini atau bisa juga tidak. Bisa juga sebenarnya kita tambahkan di sini, di atas ini. Bisa kita tambahkan. Nah, nantilah kita diskusi kembali ya. Nanti di update kita coba tambahkan. Jadi cukup satu apa namanya? Cukup satu ini. Satu form ya, atau satu file untuk keseluruhan. Nanti di kesempatan yang lain kita coba gabung. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Segera saya upload nih setelah kita closing, saya upload, nanti saya share ke grup, ke Farhan ya, untuk diikuti. Sudah paham ya soal tugasnya ya? Atau ada yang mau ditanyakan tugasnya? Atau materi kita? Ayo, ada yang mau bertanya? Saya rasa cukup jelas ya, teman-teman semuanya. Apa yang telah kita pelajari hari ini, semoga dapat dipahami, dilakukan, dikerjakan, diikuti, kemudian nanti kita kerjakan tugasnya.
Gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan mungkin kita akhiri saja ya, lebih cepat teman-teman. Atau kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan. Kalau tidak ada mungkin nanti setelah kalian mengeksekusi biasanya langsung ada pertanyaan tuh. Karena mungkin terlewat di saya atau apa, nanti silahkan ditanyakan ya. Boleh dijapri ke saya ya, atau kita Farhan belum ada grupnya ya di sini ya? Atau sudah ada yang grupnya? Belum ada, Pak. Gak apa-apa, dijapri aja saya, atau kalau misalnya mau buat grup pun nggak apa-apa. Nah, itu tugas yang pertama ya teman-teman. Tugasnya tadi itu membuat create insert data berdasarkan tadi contohnya itu sesuai dengan tabel yang dikasih tugas kemarin. Tugas yang kedua, ini Farhan kita sudah membentuk kelompok ya. Iya, Pak, sudah. Silahkan berembuk setiap kelompok, tentukan idenya. Ya, tentukan idenya apa kira-kira sistem atau website yang akan kita buat di proyek mata kuliah ini. Karena nanti setelah pertemuan 8 atau 9 kita mulai mengerjakan. Tuh. Jadi ada 2 pertemuan lagi lah. Ya, kita diskusikan idenya. Paham ya teman-teman? Mungkin minggu depan kita coba diskusikan dulu di awal. Apa idenya setiap kelompok. Berapa kelompok kah Farhan kemarin? 8 atau 9? Ya, nanti dicari ya Farhan. Oke, ya itu aja mungkin teman-teman. Silahkan dilanjutkan, dikerjakan aplikasinya, dibuat websitenya. Silahkan cari materi atau ide sistem yang akan dibuat. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri saja. Setelah ini saya coba render, kemudian upload ke YouTube. Ya, baik. Makasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kalau misalnya ada kekurangan, nanti ada yang mau didiskusikan, boleh japri atau di grup atau gimana konsepnya boleh lah. Saya terbuka aja ke teman-teman mahasiswa. Silahkan di chat aja. Baik, kalau gitu mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.